Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin sharing sesuatu ya. Jadi, akhir-akhir ini saya mencoba mendalami kembali RX Java atau paradigma reactive programming. Kemudian saya menemukan sebuah tulisan yang bagus ya. Nanti saya akan copy linknya di deskripsi. Intinya ini adalah pengenalan reactive programming yang mungkin kita lewati. Judulnya seperti itu, by Andre Staltz. Nah, di sini teman-teman bisa baca sebenarnya uh, definisi reactive programming secara umum dan garis-garis besar yang mungkin teman-teman perlu ketahui dari reactive programming ini. Dan output dari tulisan ini adalah dia membuat sebuah program ya, sebuah program yang uh, isinya itu sugesti gitu, suggestion. Jadi aplikasinya seperti ini. Jadi kita bisa refresh di sini. Uh, Nanti bakal di reload gitulah ya, di refresh usernya. Kita juga bisa menghilangkan sugesti yang paling atas misal. Nanti dia akan memunculkan sugesti yang lain gitu. Nah ini usernya diambil dari API GitHub. Jadi kita perlu request ke API dari GitHub gitu. Jadi kita perlu retrofit, nanti kita perlu RX Java, kita perlu Glide juga buat nampilin gambar gitu. Jadi saya akan mencoba membuat aplikasi seperti ini tapi di Android gitu ya. Jadi langsung saja mungkin ya, kita akan buka Android Studio. Di sini saya sudah buka Android Studionya. Saya akan copy beberapa dependensi yang diperlukan. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi supaya teman-teman bisa copy. Yang pertama ada OKHTTP. Ini adalah ya mungkin bisa dibilang support untuk retrofitnya. Dengan OKHTTP kita bisa nambahkan header, kita bisa lihat log dari responsnya gitu. Kemudian retrofit ini untuk networking, jadi kita bisa ya request API dengan retrofit ini. Kemudian ada RX Java ya. Nah ini karena kita menggunakan retrofit, kita menggunakan retrofit RX Java juga supaya callbacknya atau nilai balik dari retrofitnya bisa langsung jadi sebuah komponen dari RX Java gitu. Jadi kita butuh ini, kemudian ini adalah RX Java dan RX Android. Nah, RX Android ini adalah RX Java yang sudah ada komponen-komponen Androidnya gitu. Nah sebenarnya reactive programming ini nggak melulu soal RX Java. Sebenarnya banyak reactive programming itu. Teman-teman bisa lihat aja di dokumentasi dari ReactiveX. Nah di sini ada RX Java, ada RX JavaScript, RX.NET, RX Scala, Clojure, Swift dan lain-lain gitu. Nah khususnya kita di Android ini kita pakai RX Java karena memang dulu Android kan dia dibuat menggunakan bahasa Java meskipun sekarang sudah pakai Kotlin. Kemudian selain itu kita menambahkan glide juga ya, ini untuk menampilkan gambar dan kita juga akan menerapkan view binding. Kemudian kita synchronize. Nah ini mungkin untuk di teman-teman nggak akan sama persis waktu dari buatnya, tergantung dari PC atau laptop yang teman-teman gunakan, tergantung dari internet juga. Jadi saya sarankan untuk bersabar ketika build project seperti ini gitu. Nah sambil menunggu kita mencoba lihat lagi tulisan dari siapa ini? Saya lupa. Andre Staltz ya. Nah, di sini ada definisinya apa itu reactive programming. Jadi ada reactive programming itu adalah programming dengan data stream asinkronus gitu.
asinkronus ini apa maksudnya? Asinkronus itu artinya tidak berurutan. Kalau data stream ini adalah ya apa ya? Mungkin bisa dibilang pemeran utama dari reactive programming ini. Jadi bukan produk ya mungkin. Hasil dari reactive programming adalah sebuah data stream gitu. Nah, dari data stream itu kita bisa manipulasi dengan operator, kita bisa multi-threading juga karena dia sinkronus. Kita bisa pilih di proses di mana dan lain-lain. Correct me if I'm wrong ya. Jadi saya juga belum terlalu paham, makanya saya akan mencoba sharing saja apa yang saya pelajari. Intinya dia itu adalah asynchronous data stream gitu. Nah, jadi semua konsep di reactive programming itu digambarkan dengan marble seperti ini. Kalau nggak salah namanya diagram marble gitu. Jadi ini adalah data streamnya gitu. Ini adalah emit datanya gitu. Jadi teman-teman nanti akan sering menemukan kata emit gitu. Nah, seperti ini ada contohnya, bisa digambarkan juga dengan ASCII seperti ini. Artinya di sini kita mengemit A, B, C, D, kemudian ini X, itu error artinya. Kemudian, nah ini kan ada operator nih. Ini stream, ada operator map contohnya. Dari asalnya dia C, kemudian di mapping menjadi satu, maka semua streamnya berubah menjadi satu gitu. Nah, jadi reactive programming ini memungkinkan kita untuk memanipulasi data gitu ya, sesuka kita, sefleksibel apapun. Intinya benar-benar fleksibel banget sebelum data tersebut digunakan atau disubscribe. Jadi reactive programming ini ada observable, ada subscriber gitu. Observable ini sebagai sumber dari data streamnya. Nanti dia akan diobserve oleh observer gitu ya. Dia observer ini akan melakukan proses subscribe terhadap observable-nya. Nanti dari proses subscribe tersebut, data-data stream ini bisa didapatkan setelah diolah. Pokoknya ini enak banget kalau teman-teman pengen coba pelajari gitu ya. Benar-benar meringkas, mempermudah sesuatu yang dirasa sulit dalam imperative programming atau programming pada umumnya gitu ya. Biasanya kita perlu variabel temporary. Jadi kalau ini dia menerapkan functional programming juga. Jadi nanti kita tinggal dot apa data streamnya berubah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Pokoknya enak banget. Kayaknya ini buatnya udah selesai. Setelah itu saya akan buat layout dari itemnya dulu mungkin ya. Karena ya dia yang paling dasar mungkin ya. Saya mulai dari yang paling mudah dulu. Saya akan buat item user. Karena ini hanya layout sederhana, saya nggak akan bagus-bagus. Saya ganti jadi linear layout ya. Kalau linear layout, jangan lupa orientasinya. Orientasinya saya akan horizontal. Jadi ke samping ya. Kalau kita lihat. Nah, jadi saya akan urutkan foto, nama, kemudian X gitu ya. Saya akan berikan gravity juga. Gravity center vertikal supaya di tengah gitu. Kemudian saya buat image view. Ukurannya 64 dp. Berikan ID juga. Kita beri ID avatar user. Kita tambahkan margin N sebanyak 24. Mungkin kita lihat desainnya seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian setelah itu di sebelahnya kita buat text view, verb content ya.
kemudian tambahkan ID-nya yaitu TV username. Kita buat tools juga ya. Ini supaya tampil aja di layar sebelah kanan ini. Namun dia nggak akan tampil di aplikasinya. Nanti kita set berdasarkan data yang kita dapatkan dari API. Oh, ini harusnya Gravity ya, supaya dia di tengah. Oh ya, height-nya juga kita ganti jadi wrap content kalau match parent kegedean. Kemudian terakhir kita buat tanda X-nya gitu. Tanda X-nya kita akan buat dengan image view. Kita akan buat icon, kita ke drawable, klik kanan, vector asset. Nah, pilih clip art. Nah, ini loadingnya cukup lama juga. Nanti teman-teman pilih yang tanda silang gitu. Kalau nggak salah namanya close gitu ya. Kita cari aja close. Tapi ini lumayan juga, nunggunya cukup lama. Mungkin kita cancel dulu kali ya. Kita beri ID dulu. Kita namakan button close. Kemudian kita coba lagi. Nah, harusnya sudah ada. Kita cari close. Nah, ini icon close. Kemudian next. Finish. Nah, ganti source dari image view-nya jadi IC baseline close 24. Jadi seperti ini. Namun saya pengen tanda silangnya ada di ujung. Jadi saya akan buat space di sini. 0 dp, 0 dp, tapi weight-nya 1. Nah, jadi dia ada di kanan gitu. Ini tambahkan margin juga kali ya. Margin N 24. Nah, jadi itemnya akan tampil seperti ini kurang lebih ya. Kemudian kita akan edit main activity-nya. Nah, untuk membuat ketiga list ini, saya nggak akan pakai recycle view karena cuma 3 ya. Jadi nggak perlu recycle view menurut saya. Tapi ini terserah teman-teman karena ini fokusnya di RX Java-nya. Jadi saya nggak akan fokus buat recycle view. Untuk mempersimpel kita pakai relative layout. Kemudian kita hapus ini. Atau kita ganti aja deh. Kita ganti jadi suggested for you. Jadi ini teks di awalnya. Kalau dia will to follow, saya suggested for you. Kemudian saya tambahkan text size. Text size-nya 22 sp. Kemudian text style bold. Kemudian margin start 24 dp. Karena ini relative layout, kita tambahkan align parent ya. Align parent start 24 dp. Kok nggak bisa ya? Oh, align parent start true maksudnya. Align parent top true. Kemudian saya tambahkan margin top. Margin topnya berapa ya? Mungkin 24 dp. Kemudian 16 aja deh. 16. Kemudian kita buat button refresh-nya. Kita buat ID button underscore refresh. Kemudian teksnya refresh. Kemudian kita tambahkan align parent N true supaya dia ada di kanan. Kemudian align parent top true. Kita tambahkan margin top 8 dp.
margin n 24. Jadi kurang lebih seperti ini mungkin ya. Kemudian di bawahnya baru kita masukkan item usernya. Kita pakai include di sini. Include, kita masukkan layoutnya. Item user, kita berikan ID suggestion 1. Kemudian tambahkan layout below ya. Untuk meletakkannya di bawah button. Nah, karena dia pakai layout below, kita harus set layout height dan layout width-nya. Nah, dia jadi ada di bawahnya. Kita tambahkan margin top 16 dp. Kemudian kita copy aja ini. Jadi ada 3, kita ganti ID-nya. Kemudian ganti layout below-nya. Jadi yang ini suggestion 1, yang ini suggestion 2. Nah, jadi di sini kita sudah punya tampilan yang sama mungkin ya dengan yang ada di web. Saya akan hapus margin top-nya supaya berdekatan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini ada fotonya, ada username, ada tanda silang. Kemudian kita akan mulai setup API-nya gitu ya, supaya kita bisa request ke API GitHub. Kita akan buat package data. Di dalamnya kita akan buat API service. Kita buat interface. Di dalamnya kita buat function untuk get user. Karena kita gunakan retrofit, kita gunakan anotasi get ya. Kemudian kita masukkan endpoint-nya. Nah, ini endpoint-nya adalah users. Nanti base URL-nya saya akan tunjukkan juga. Nah, ini adalah base URL. Ini adalah endpoint gitu ya. Jadi kita pakai ini. Fun get users. Kemudian saya pakai query untuk ini supaya random ya. Ada query scenes pokoknya. Jadi kalau di browser ada scenes sama dengan pakai angka bebas supaya user yang kita dapat nggak ini lagi gitu. Jadi saya pakai query di sini. Kemudian, nah dia kembaliannya adalah observable bertipe list. Nah, kita akan buat user response di sini ya. User response adalah ini. JSON ini kita parse jadi sebuah data class. Di sini saya akan buat user response. Ada cara mudahnya sebenarnya, kita tinggal copy satu bloknya saja ya, karena dia responnya langsung list. Jadi nanti kita buat responnya list user response gitu, nggak usah semuanya gitu. Seperti ini. Nah, teman-teman harus punya Kotlin data class file from JSON. Ini pluginnya bisa teman-teman cari di plugin yang ada di Android Studio. Kemudian saya akan namakan user response. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Kalau teman-teman nggak sempet cari pluginnya gitu ya, teman-teman bisa buat seperti ini aja, data class user response, kemudian buat serialized name. Nah, yang blok serialized name ini sesuaikan dengan nama properti yang ada di JSON-nya gitu. Kemudian variabelnya baru bisa teman-teman bebas mau namakan apa, asal serialized name-nya sama gitu. Nah, kemudian kita akan buat retrofit client-nya gitu ya, supaya ya punya instance dari retrofit.
kita akan buat sebuah kelas retrofit client. Di dalamnya kita akan buat base URL. Kita akan masukkan base URL-nya dari HTTPS sampai slash ya. Kemudian saya akan buat variabel timeout juga. Ini nanti untuk membatasi, misalnya kalau udah 60 detik nggak dapat berarti dia timeout gitu. Pertama kita akan buat OK HTTP client. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa itu untuk ya mungkin sebagai support dari retrofitnya, supaya kita bisa melihat log dari responsnya, kita bisa tambahkan header, karena di sini saya akan pakai headernya buat API key-nya gitu. Nah ini connect timeout-nya, kita masukkan timeout, masukkan jenisnya, timeout seconds. Nah kemudian kita tambahkan interceptor. Yang pertama kita akan tambahkan HTTP logging interceptor, kemudian apply. Nah di dalamnya kita set levelnya itu level body, jadi nanti yang di lognya adalah bodinya gitu, level body. Kemudian kita tambahkan interceptor lagi untuk header dari requestnya. Nah header dari requestnya di sini adalah sebuah token. Nah kita enter ini, oke. Nah di dalamnya kita buat requestnya, file request chain request, kita buat new border, add header. Nah headernya itu authorization. Kemudian kita perlu token ya di sini, token spasi. Nah kita copy tokennya. Di sini saya harus ke API GitHub dulu. GitHub API. Nah, kalau teman-teman punya akun GitHub, sebenarnya bisa dapat API key-nya gitu. Caranya teman-teman mungkin cari dokumentasinya API key. Saya agak lupa sebenarnya. github.com. Kemudian ke settings. Kita cari developer setting. Nah, kemudian ke personal access token. Di sini teman-teman generate new token gitu ya. Kemudian masukkan password teman-teman. Ini pilih expiration-nya, terserah teman-teman. Sebenarnya ini saja sih yang perlu diganti biar aktifnya selamanya gitu. Ini juga kalau teman-teman mau tambahkan catatan. Kalau sisanya sih nggak perlu kayaknya. Kita generate tokennya. Oh harusnya di ini, tutorial RX Java. Nah ini pastikan teman-teman copy, karena teman-teman nggak akan bisa lihat tokennya lagi gitu. Ini ada alertnya, kita copy, teman-teman bisa simpan dimanapun. Saya akan simpan langsung aja di projectnya. Kita kembali ke project. Jadi value-nya ini token spasi masukkan tokennya. Nah setelah masukkan tokennya terakhir buat. Kemudian kita return chain.proceed, masukkan request-nya. Nah kita sudah buat OK HTTP client-nya. Kita akan build. Kemudian kita buat instance dari retrofit-nya ya.
instance. Kita akan buat instance dari retrofit berdasarkan API service yang sudah kita buat tadi. Kemudian di dalamnya kita buat dulu retrofit objeknya. Instance dari retrofit builder. Kemudian kita masukkan base URL. Setelah base URL kita masukkan converter factory. Kita masukkan JSON converter factory. Kemudian kita tambahkan call adapter factory karena kita pakai RxJava. Kemudian kita tambahkan kliennya, yaitu OK HTTP client. Yang terakhir kita build. Kemudian line terakhir ini adalah return-nya ya. Kita buat retrofit-nya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita buat data source-nya ya. Kita buat remote data source. Sebenarnya ini bukan best practice karena ini fokusnya di RxJava, jadi saya seadanya saja. Private file API. Jadi kita buat konstruktornya API service. Nanti kita akan masukkan API service ini lewat service locator atau dependency injection sederhana lah, nggak pakai library. Di dalamnya kita buat function untuk get users. Kita masukkan parameternya tadi since ya. Dia akan mengembalikan observable list user. Nah, kita akan buat data class user. Kenapa kita buat data class user? Karena biasanya untuk model dari response dan yang dipakai di UI itu dibedakan gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar separation of concern, nanti teman-teman bakal aware sama hal ini. Jadi kita akan pilih data mana aja yang dipakai. Di sini kita hanya butuh 3 mungkin ya. Login ini adalah username-nya. Kalau kita lihat dari response ya. Nah, login ini adalah username-nya, kemudian ID, kemudian avatar URL, yaitu foto profilnya. Jadi kita akan ambil 3. Kita akan buat di sini username, string, kemudian ID-nya integer, kemudian avatar URL-nya string. Nah, nanti kita akan map user response-nya ke users. Nah, kita lakukan di function ini. Langsung sama dengan aja mungkin ya. Kemudian kita panggil API get user, masukkan since dot harusnya di sini ada map ya. Saya lihat dulu. Harusnya dia bisa di map. Kita jangan pakai sama dengan dulu mungkin ya. Ini juga masih error. Ini kenapa ya? No type argument expected for class observable. Kayaknya observable-nya salah deh. Kita ganti. Kita impor yang RxJava 3 ya. Pastikan RxJava. Nah, baru bisa. Kita panggil API get user since. Masukkan map. Masih nggak bisa ya mapnya. Harusnya sih udah bisa, bentar. Saya cek dulu, ada yang lupa mungkin. Kayaknya yang di sini salah deh. Nah, observable-nya salah dia. Pastikan kembali ya. Kita impor yang RxJava observable-nya. Kita kembali lagi ke remote data source. Nah, kemudian baru bisa kita map di sini. Nah, di dalamnya kita akan map yang asalnya list user response menjadi list user. Saya akan ganti it-nya menjadi users.
kemudian users di dalamnya kita map lagi, kita map menjadi user. Yang pertama kan konstruktornya itu username-nya, kemudian ID, kemudian avatar URL ya, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh functional programming yang ada di RxJava. Daripada kita buat variabel untuk menampung list baru, kita bisa lakukan seperti ini, map, maka dia akan langsung berubah jadi data yang kita inginkan gitu. Asalnya observable list user response, nah dia langsung berubah jadi observable list user. Nah, kemudian nanti kita akan pakai ini di view model ya. Namun sebelum itu kita akan buat dependency injection-nya. Kita akan buat package di, kita akan buat service locator. Kita akan buat sebuah singleton yang bertanggung jawab terhadap pembuatan instance yang ada di project kita. Ini hanya sederhana saja ya. Mungkin bukan best practice juga. Kita akan sediakan retrofit client dengan membuat function retrofit client. Nah, kita buat instance-nya, kemudian kita sediakan juga remote data source. Remote data source, kalau kita lihat konstruktornya kan dia butuh API service ya. API service ini kita bisa dapatkan dari retrofit client-nya. Jadi kita masukkan get retrofit client, masukkan instance-nya. Kemudian kita buat view model di sini. Kita buat view model. Dia extend terhadap kelas view model. Dalamnya kita akan buat sebuah shield class untuk state dari UI-nya ya. Jadi nanti state ini akan dimasukkan ke live data supaya enak nantinya di main activity-nya. Kita akan buat kelompokkan state tersebut. Yang pertama ada sukses 1, yaitu suggestion yang ke-1. Karena suggestionnya ada 2, jadi kita buat 3 sukses dengan nama yang berbeda. Kemudian mungkin segini dulu, atau kita buat untuk filetnya juga, barangkali gagal. Isinya dia message dari throwable-nya. Kemudian kita buat live datanya. Kita buat mutable live data. Tipenya adalah state-nya, user UI state. Kita sudah buat live datanya. Kita buat function untuk get users-nya. Nah, kemudian kita ke main activity. Kita buat dulu stream atau observable untuk nge-track atau untuk nge-subscribe ke tombol-tombolnya gitu ya. Pertama-tama kita ubah dulu jadi view binding ya. Kita akan buat di sini private let init var binding activity main binding. Nah, ini nama bindingnya menyesuaikan dengan nama layout yang ada di sini ya. Karena ini activity main, jadi ini activity main binding. Kemudian kita set bindingnya sama dengan activity main binding inflate. Kita masukkan layout inflaternya. Kemudian set content view-nya kita ganti jadi binding.root. Kemudian kita akan buat view model ya. Kita buat streamnya dulu deh. Yang pertama kita punya
kalau kita lihat di sini yang jadi action nanti yang kita butuhkan streamnya itu adalah tombol refresh dan ketiga button ini. Jadi kita akan membuat 4 buah stream ya. Yang pertama mungkin dari refreshnya dulu ya. Kita akan buat di sini var refresh click stream observable. Ini pastikan lagi ya observable-nya yang mana. Observable pastikan yang RxJava. Saya sudah salah 2 kali. Kemudian kita create, di dalamnya kita bisa membuat observable dari view itu dengan observable on subscribe. Kita masukkan tipenya view. Kita enter, meskipun emit dari datanya nggak kita butuhkan, tapi kita butuh actionnya. Kita alt enter di sini. Nah, di function subscribe ini kita masukkan action dari buttonnya ya. Button refresh, set on click listener, emit, on next, masukkan it ya, seperti ini. Jadi on next ini apa? Kalau kita lihat di sini, nah ketika on next intinya dia itu datanya mulai masuk stream gitu. Ibarat stream itu sungai mungkin ya. Dari sungai itu mengalir ke laut gitu. Kita memasukkan misal perahu gitu ya. Nah, perahu itu adalah emitnya gitu. Mungkin analogi yang buruk. Intinya emit ini adalah data yang ada di streamnya gitu. Jadi setiap kita menekan button refresh, dia akan mengemit view-nya gitu. Dari sini kita butuh actionnya. Intinya kita ingin notice ke streamnya bahwa ada data, ada sesuatu yang masuk gitu. Nah, dari situ reactive programming akan bereaksi. Kita akan buat juga untuk yang close stream ya. Kita akan buat 3 close click stream. Kita buat juga, ini copy aja deh biar cepet. Tapi kita bedakan. Yang pertama kita ambil dari suggestion 1 button close. Kita copy lagi untuk suggestion kedua dan ketiga. Kita akan ganti namanya, ini jadi 2, ini jadi 3. Kemudian ini juga jadi 2, ini jadi 3. Nah, jadi intinya masing-masing button tadi, refresh dan ketiga silang ini punya streamnya masing-masing. Nah, baru kita akan buat view modelnya. Kita akan buat view model factory dulu di user view model, karena di sini view modelnya cuma 1. Jadi saya akan buat companion object aja di sini. Sebenarnya biasanya dia merupakan kelas terpisah. Cuma ini biar cepat saya buat di sini. Kita buat instance karena view model ini, dia nanti membutuhkan remote data source ya. Private var remote data source, karena dia akan mengambil data dari remote data source. Jadi kita masukkan di constructor untuk diinjek nantinya. Remote data source, kita buat singleton dari view model provider factory. Kita alt enter, implement member, create. Nah, di dalamnya kita berikan kondisi if model class is assignable from, masukkan nama view modelnya, user view model class.java. Kemudian dia akan mereturn user view model. Nah, masukkan konstruktornya, remote data source. Kita casting st karena dia mereturn sebuah t. Kemudian throw exception juga, barangkali salah view model, tapi karena view model cuma 1, tapi ini wajib ya, illegal argument exception.
masukkan pesannya unknown view model class. Nah, kita sudah buat instance-nya di sini, kita akan gunakan di service locator. Jadi kita akan buat function untuk menyediakan view model factory-nya. Kita panggil user view model instance. Nah, karena instance-nya tadi butuh remote data source, kita masukkan get remote data source. Nanti kita akan panggil function ini di main activity. Kita kembali ke main activity, kita buat view modelnya ya. Private file view model user view model, kita gunakan delegate lazy ya, supaya dia diassign ketika digunakan gitu. Ini biar simple aja sih sebenarnya. Kita assign dia dengan view model provider this, masukkan view model factory-nya, kita panggil dari service locator ya. Service locator kita panggil get user view model. Kemudian setelah itu kita get terakhir. Get berdasarkan kelas user view model kelasnya. Nah, seperti ini kita sudah buat view modelnya. Pertama, kita akan tambahkan juga interface observer. Jadi kelas main activity ini dia akan mengobserver, kita pilih yang cycle, yang life cycle. Kita masukkan UI state yang ada di view model tadi. Nah, dia akan merah ya. Dia akan mengoverride method onChange. Nah, di onChange ini kita bisa atur state-nya. Kita gunakan when ya. Karena dia sealed class, kita bisa alt enter, add remaining branch. Nah, state-nya bisa kita define di sini. Yang violate kita define nanti aja, mungkin kalau ada error. Yang perlu kita perhatikan adalah yang sukses 2, dan sukses 3. Yang 0 ini kita hapus aja. Yang sukses 1, nah nanti kita akan set dengan data yang didapatkan dari API. Kita panggil binding suggestion 1, TV username, text, kita set text-nya menjadi t data username. Nah, ini dia udah smart cast ya, jadi dia tercasting secara otomatis. Kemudian untuk glide ya, untuk gambar, kita gunakan avatar URL into, masukkan ID-nya tadi itu avatar user. Kita akan copy dan ganti sesuai suggestion-nya. Nah, masing-masing sudah punya state-nya. Kemudian kita observe view modelnya. View model state, maksudnya kita observe live data yang ada di view model. Kita masukkan konteksnya atau lifecycle owner-nya, karena kita di activity kita pakai this saja. Kemudian observernya, karena dia ada di main activity juga, kita gunakan this. Jadi cukup simpel seperti ini. Kemudian setelah kita buat streamnya, kita baru jalankan get user yang ada di dalam user view model, supaya untuk men-trigger remote data source-nya gitu. Kita akan masukkan juga ke 3 ke 4 stream ini. Kita akan masukkan refresh click stream. Kemudian saya akan buat list of, jadi array of close click stream. Karena dia sejenis, saya akan buat jadi array aja atau sebuah list. Nah, nanti kita buat parameternya di get user dengan cara alt enter seperti tadi. Nah, maka di view model jadi seperti ini. Kita hapus non-nullnya karena nggak terlalu perlu juga. Jadi ada 2 parameter di sini.
Yang harus kita lakukan adalah kita akan buat function untuk membuat stream baru ya, atau membuat observable baru untuk suggestionnya. Supaya mudah, kita buat functionnya dulu. Kita buat function create suggestion stream. Dia memasukkan parameter atau argumen close stream, observable view. Kita akan balikan dengan observable.combine latest close stream, kita masukkan remote data source, get users. Nah, get usernya ini saya pakai nilai random, pakai mathfloor. Sebenarnya ada juga di sini kalau nggak salah, mathfloor. Nah, seperti ini. Kita bisa copy aja sih, meskipun nggak sama persis sebenarnya. Mathfloor, karena dia double, kita convert jadi integer. Kemudian ini salah nggak ya? Ada parameter ketiga, yaitu bfunction. Nah, jadi T1 ini adalah close stream-nya, T2 ini adalah stream yang remote data source, observable yang dari remote data source. Dari bfunction ini kita akan return T2. Jadi kita akan return user secara random juga. Kita gunakan mathfloor ini. Di indeksnya jadi random ya. Tapi randomnya berdasarkan size dari T2. Nah, jadi dia random, kemudian kita tambahkan subscriber, subscribe on, schedulers.io, dan dia diobserve di Android schedulers main thread. Nah, ini penting ya. Jadi nanti dia datanya akan diproses di background atau di scheduler.io. Nanti datanya akan diupdate atau ya digunakan di main thread. Jadi kedua function ini perlu ya. Setelah kita buat functionnya, kita akan gunakan function tadi. Kita akan membuat 3 buah suggestion. File suggestion 1 sama dengan create suggestion stream, masukkan ini ganti jadi close stream aja ya. Close stream index ke 0, dan selanjutnya ganti jadi indeks kedua dan indeks ke-1 dan kedua, karena dia ada 3 list ya. Kemudian kita akan set dulu untuk refresh click streamnya. Nah, karena dia streamnya awalnya berbentuk view-nya ya, karena yang di-emit oleh dia kan adalah view ya, data yang di-emit oleh dia adalah view-nya, kita flat map. Jadi kita akan ganti, kita nggak peduli sama view-nya. Nah, sehingga data stream yang dia kirimkan nantinya adalah sebuah stream lain gitu. Kita ambil streamnya itu dari remote data source, get users, kita masukkan angka random lagi. Kemudian kita map isinya. Karena kita akan ambil 3 saja. Nah, jadi kan dia awalnya ini view,
kemudian di flat map jadi remote data source get user ini dia adalah observable list user. Jadi dia berubah jadi observable list user, kemudian dia di map. Jadi isinya kita hanya ambil 3. Ini adalah kelebihan dari functional programming. Jadi kita hanya panggil function-function yang kita perlukan gitu. Kemudian kita akan tambahkan start with juga ya. Start with kita masukkan juga ini. Jadi kan dia akan ke-trigger ketika datanya di-emit ya. Jadi datanya di-emit ketika refresh ini ditekan gitu. Nah, tapi kan kita perlu data awalnya gitu ya. Ketika kita membuka halaman suggestion ini, datanya langsung ditampilkan kan. Kita nggak perlu ngeklik refresh dulu. Makanya kita perlu start with. Kemudian tambahkan juga subscribe on dan observe on. Ini multi threading sih bisa dibilang. Sangat bermanfaat sebelum ada coroutine. Kemudian terakhir kita subscribe. Nah, subscribe ini kita ganti state dari live datanya gitu ya. Kita update state-nya. Yang pertama sukses. Kita masukkan indeks ke 0 dan selanjutnya untuk indeks kedua dan indeks ke-1 dan kedua. Suksesnya juga kita ganti sukses 2, sukses 3. Nah, jadi nanti yang di main activity dia akan nge-observe. Jadi ketika ada perubahan dia akan ke-trigger, kemudian dia akan mengupdate datanya. Simpelnya seperti itu. Kemudian kita akan subscribe ke 3 suggestion ini. Yang pertama, suggestion 1, kita subscribe. Langsung saja deh kita subscribe. Kemudian kita masukkan yang ini. Tapi nggak pakai, kita masukkan ini. Suggestion 2, subscribe, masukkan ini, ganti sukses 2, kemudian yang terakhir suggestion 3, ganti jadi sukses 3. Nah, ini udah lengkap ya. Jadi saya ulangi lagi, dari main activity kita buat 4 buah stream. Yaitu dari button refresh, dari button close. Kemudian kita akan olah streamnya di sini gitu. Kita akan pertemukan stream yang ada di remote data source dan yang ada di main activity sehingga berkesinambungan seperti ini. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa baca tulisan ini. Kurang lebih sama, saya hanya membedakan beberapa hal. Kayak di sini itu ada pokoknya yang close suggestion ini saya agak beda gitu. Tapi hasilnya akan sama seperti ini. Kemudian yang terakhir kita perlu tambahkan permission ya, karena kita menggunakan internet di sini. Semuanya sudah selesai, harusnya aplikasinya bisa dijalankan. Kita akan coba jalankan. Ini akan membutuhkan proses yang mungkin cukup lama, tergantung dari device yang teman-teman gunakan. Mungkin saya akan bahas sedikit tentang artikel ini. Jadi garis besarnya di sini dia adalah, ini ada sebuah gambar yang mewakili reactive programming. Jadi ada sebuah mantra gitu, sebuah slogan, sebuah apapun. Everything is a stream. Jadi dari komponen apapun, dari semua hal itu kita bisa jadikan stream gitu ya. Nah, dari stream itu kita bisa manipulasi sesuka kita. Misalnya dia asalnya view,
tadi contohnya view, dari view dia bisa jadi sebuah respon dari API. Pokoknya ini sangat bermanfaat lah. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya mungkin ya. Nah, ini adalah marble diagram. Ini adalah stream. Yang garis ini adalah stream, ini adalah operator. Nah, ini hasil stream setelah pakai operator gitu ya. Ada banyak banget, ada operator, ada subject, ada observable. Kita hanya baru mempraktekkan surface-nya, permukaannya saja. Ini worth lah untuk dipelajari. Meskipun dulunya ini dipakai karena multi tradingnya ya, lebih utamanya. Tapi karena sekarang udah ada coroutine, tapi ini masih worth. Karena ya kita bisa memanipulasi data sesuka kita di reactive programming ini. Aplikasinya sudah jalan ya. Nah, aplikasinya akan tampil seperti ini. Kita bisa refresh. Kemudian kita bisa ganti suggestion di setiap suggestion-nya. Ini suggestion 1, 2, 3. Nah, untuk refresh ini dia nge-get lagi ke API ya. Kalau kita lihat lognya, kita ke locate, kita hapus ya. Kan tadi kita sudah tambahkan HTTP logging interceptor di OKHTTP-nya, makanya kita akan bisa lihat responnya gitu. Kalau kita refresh, dia akan nge-get datanya kan ya. Sementara kalau dia pakai silang ini, dia nggak akan nge-get lagi, karena dia pakai data yang udah di-get sebelumnya gitu ya. Detailnya bisa dilihat di function create suggestion stream ini, karena dia adalah combine last dari silang dan remote data source ini. Teman-teman bisa lihat combine last di operator gitu ya. Cari combine last, combine lattice. Nah, seperti ini. Misalnya dia sudah nge-emit sebuah data, emitnya itu yang A misalnya. Nanti dia akan di-combine dengan yang terakhir gitu. Karena dia nggak nge-emit lagi, artinya ini nggak ada misal. Kita anggap ini nggak ada semuanya ya. Cuma 2 deh. Atau cuma 3 lah. Nah, anggaplah ini adalah stream dari close ya. Kemudian yang ini stream dari data. Ketika dia pertama kali ngeklik ya, nah dia akan di-combine dengan responnya gitu. Nah, kemudian untuk klik yang selanjutnya, nah dia akan di-combine dengan respon terakhir gitu. Karena dia nggak ngerespon lagi kan gitu ya. Dia nggak ada data stream lagi, sehingga dia akan di-combine dengan yang terakhir gitu. Makanya di sini 1A, kemudian 2, 2A gitu ya. Kemudian 5, 5A. Kalau ada data baru, maka dia akan digabung dengan data yang terbaru. Makanya di sini 2D jadi 2D, 5 jadi 5D. Tergantung data yang terakhir. Kalau yang terakhir jadi C, nah, jadi 2C, jadi 5C. Nah, ini cukup powerful juga dokumentasinya. Saya baru tahu bisa dianimasikan seperti ini. Mungkin beberapa waktu lagi saya akan buat tutorialnya mungkin ya. Saya akan mencoba pahami dulu konsep dari RX Java ini atau reactive programming secara umumnya. So, terima kasih buat teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa dapat pengalaman yang saya rasakan gitu. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa jadi pemicu buat teman-teman untuk belajar reactive programming atau RX Java ini. Sekian dari saya, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.